Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laras Hasanah, tempat di mana setiap kata lahir dari hati untuk menyentuh hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaikmu agar lebih banyak hati yang merasakan ketenangan dan cahaya dari narasi ini. Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa hening. Kamu tidak lagi berlari, tidak lagi banyak bicara, bahkan untuk berdoa pun terasa berat. Kamu hanya diam, bukan karena kamu tak ingin berbicara kepada Allah, tapi karena kamu sudah terlalu sering melakukannya. Dan jawaban itu belum juga datang. Diam yang kamu jalani bukanlah tanda kamu menyerah, melainkan bentuk paling jujur dari kelelahan. Kamu sudah berjuang, sudah bersujud, sudah berdoa hingga air mata habis, namun keadaan tetap sama. Lalu kamu memilih diam. Kamu berpikir, mungkin sudah waktunya berhenti berharap. Namun di balik diam itu, sesungguhnya ada sesuatu yang besar sedang Allah kerjakan untukmu. Ada kalanya Allah tidak meminta suaramu, tapi hatimu. Ada kalanya doa terbaikmu bukan diucapkan lewat kata-kata, tapi lewat kesabaran yang kamu tunjukkan dalam diam. Kamu tidak tahu betapa berisiknya langit ketika seseorang seperti kamu menahan sabar. Setiap detik kamu bertahan, para malaikat mencatatnya sebagai dizikir tanpa suara. Setiap kali kamu menahan tangis, Allah menghitungnya sebagai bentuk ibadah yang tinggi nilainya. Diam itu ternyata bukan kosong. Diam itu adalah bahasa yang Allah pahami tanpa harus diterjemahkan. Kadang kamu pikir Allah tidak mendengar, padahal Allah sedang menata. Kamu pikir doa-doamu menguap begitu saja, padahal setiap tidak dari Allah adalah bentuk perlindungan yang belum kamu pahami. Ada hal-hal yang tidak diberikan Allah sekarang, karena jika diberikan saat ini, justru akan menghancurkanmu. Maka Allah diam, dan kamu pun dibiarkan diam, agar waktu menjadi guru terbaikmu. Sahabat hati, jangan anggap diam itu sebagai kekalahan, karena diam bisa jadi bentuk paling tulus dari pasrah. Ketika kamu tidak lagi sibuk meminta, tapi memilih menunduk dan berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan." Saat itulah Allah paling dekat denganmu. Mungkin diam itu terasa menyakitkan. Kamu melihat orang lain bahagia, berhasil, tersenyum, sementara kamu masih di tempat yang sama, menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Namun, ketahuilah, kadang Allah tidak mengizinkan langkahmu maju, karena Ia sedang menyiapkan jalan baru. Jalan yang tidak bisa kamu lihat dari tempatmu berdiri sekarang. Jadi jika saat ini kamu sedang diam, bukan berarti Allah meninggalkanmu. Bisa jadi Allah sedang memanggilmu lebih dekat. Karena dalam diam, kamu belajar mendengar bukan hanya suaramu, tapi juga suara Allah dalam hening hatimu. Diam itu bukan akhir, tapi awal dari perubahan besar yang akan datang. Sebab setiap ketenangan yang kamu temukan dalam diam adalah tanda bahwa Allah sedang menenangkan hatimu untuk menerima sesuatu yang luar biasa nanti. Ada saat di mana hidupmu terasa seperti berhenti,
Semua seolah membeku, tidak ada kabar baik, tidak ada tanda-tanda perubahan, dan setiap hari terasa sama. Kamu bangun dengan perasaan yang berat dan tidur dengan pikiran yang tak tenang. Namun, tanpa kamu sadari, diam yang panjang itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah fase di mana Allah sedang menyiapkan sesuatu yang butuh waktu untuk matang. Kamu tahu, tidak ada benih yang langsung tumbuh begitu saja setelah ditanam. Ia harus melewati masa gelap di bawah tanah, masa di mana ia tampak tak bernyawa, namun sesungguhnya sedang hidup dengan cara yang berbeda. Begitu juga kamu. Ketika hidupmu terasa sepi dan stagnan, itu bukan karena Allah memalingkan wajahnya, tetapi karena Ia sedang menumbuhkan akar yang kuat di dalam hatimu. Perubahan besar tidak pernah datang tiba-tiba. Ia dimulai dari dalam, dari hal-hal kecil yang sering tidak terlihat. Mungkin kamu tiba-tiba mulai lebih tenang. Mungkin kamu mulai berhenti menyalahkan. Mungkin kamu mulai menerima keadaan apa adanya. Itu tanda bahwa Allah mulai menggerakkan sesuatu dalam dirimu. Kamu tidak sadar kapan tepatnya semuanya berubah. Tapi tiba-tiba kamu mulai memahami sesuatu, bahwa tidak semua yang kamu inginkan adalah yang terbaik. Dan tidak semua yang kamu kehilangan adalah musibah. Begitulah cara Allah bekerja, pelan, lembut, tapi pasti. Ia tidak tergesa-gesa, karena ia tahu kapan waktu terbaik untuk segalanya. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap rasa sabar yang kamu pelihara dalam diam telah membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak terlihat. Setiap air mata yang jatuh saat kamu berdoa menjadi alasan mengapa Allah melindungimu dari sesuatu yang jauh lebih berat. Dan kini, setelah lama kamu diam, Allah mulai menggerakkan langkahmu lagi. Perhatikan sekelilingmu. Ada hal-hal yang dulu terasa mustahil, sekarang perlahan menjadi mungkin. Orang-orang yang dulu pergi, kini tergantikan oleh mereka yang lebih tulus. Pintu-pintu yang dulu tertutup rapat, kini mulai sedikit terbuka. Semua itu bukan kebetulan. Itu cara Allah mengatakan, waktumu telah tiba. Sahabat hati. Setiap masa diam memiliki akhir yang indah bagi mereka yang bersabar. Kamu telah melewati masa gelapmu dan kini cahaya mulai datang sedikit demi sedikit. Jangan takut dengan perubahan itu, karena Allah tidak akan memindahkanmu dari satu keadaan ke keadaan lain, kecuali untuk membawamu ke tempat yang lebih baik. Percayalah, setelah diam yang panjang, hidupmu akan mulai bergerak lagi. Dan kali ini bukan karena keinginanmu, tapi karena kehendak Allah yang mengatur segalanya dengan sempurna. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi kamu akan merasakannya di hatimu. Ada rasa damai yang perlahan tumbuh, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan itu tanda paling jelas bahwa Allah sudah mulai bekerja. Karena diam itu bukan berarti berhenti. Diam itu hanyalah istirahat yang Allah izinkan sebelum kamu melangkah menuju hal-hal besar yang sudah menantimu. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Sekarang aku mengerti mengapa aku harus melewati semua itu." Pernahkah kamu menahan sesuatu begitu lama, hingga rasanya seperti kamu tidak bisa hidup tanpanya? Kamu berusaha menjaga, memeluk,
mempertahankan. Meski hatimu tahu sesuatu itu perlahan menyakitimu, namun kamu tetap bertahan karena kamu takut kehilangan. Kamu takut hampa. Kamu takut jika melepasnya, hidupmu tidak akan sama lagi. Tapi suatu hari, tanpa kamu duga, Allah mengambilnya darimu, bukan untuk menghukummu, melainkan untuk membebaskanmu. Ketika Allah mengambil sesuatu yang kamu anggap penting, itu bukan bentuk kebencian. Itu cara Allah menunjukkan bahwa kamu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kamu mungkin tidak mengerti di awal. Kamu bertanya, kenapa harus aku? Kamu menangis, kamu marah, kamu kecewa. Namun di balik setiap kehilangan, selalu ada pelajaran yang tidak bisa kamu dapatkan dengan cara lain. Terkadang Allah biarkan hatimu patah agar kamu berhenti mencintai sesuatu yang tidak benar-benar untukmu. Terkadang Allah biarkan kamu kecewa agar kamu belajar melepaskan sesuatu yang hanya menghalangi jalanmu menuju ketenangan. Dan di saat kamu sudah cukup lama menahan, sudah cukup lama bertahan, Allah mulai menggantikan semuanya. Perlahan tapi pasti, kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil itu. Hal-hal yang dulu terasa berat, kini mulai terasa ringan. Kesedihan yang dulu membuatmu terpuruk, kini hanya jadi kenangan yang kamu syukuri. Kamu mulai bertemu dengan hal-hal baru yang membuatmu tenang, dan orang-orang baru yang menghargaimu tanpa syarat. Itu cara Allah menepati janjinya. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Al-Insyirah 6. Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Namun, proses menuju penggantian itu memang tidak selalu mudah. Ada air mata, ada kesepian, ada rindu, tapi semua itu adalah bagian dari penyembuhan. Kamu tidak akan pernah benar-benar sembuh kalau kamu tidak pernah belajar untuk ikhlas. Sahabat hati, kadang kamu terlalu sibuk memandangi apa yang hilang hingga lupa melihat apa yang sedang datang. Kamu fokus pada pintu yang tertutup, padahal di belakangmu ada jendela yang perlahan terbuka. Kamu mengira hidupmu berhenti, padahal sebenarnya Allah sedang menulis bab baru yang lebih indah. Percayalah, tidak ada kehilangan yang sia-sia. Setiap hal yang pergi membawa pelajaran, dan setiap hal yang datang membawa berkah baru. Kamu tidak harus paham semuanya sekarang. Cukup percaya bahwa Allah tidak akan salah dalam menukar sesuatu. Apa yang kamu lepaskan karena Allah akan kembali dalam bentuk yang jauh lebih baik. Dan nanti di suatu waktu yang tenang, ketika kamu menatap ke belakang dan mengingat semua yang telah kamu lalui, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau benar-benar menggantikannya dengan yang lebih baik." Karena begitulah cara Allah bekerja, tanpa tergesa, tanpa suara, tapi selalu tepat waktu. Yang kamu butuhkan hanyalah kesabaran untuk menunggu dan keikhlasan untuk melepaskan. Sebab setiap hal yang hilang hanyalah ruang yang Allah kosongkan agar sesuatu yang lebih baik bisa masuk. Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba berubah tanpa kamu sadari? Bukan karena datangnya keberuntungan besar, tetapi karena hatimu menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Kamu tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi sibuk membuktikan diri kepada siapapun, dan mulai menerima segalanya dengan lapang dada. Itulah salah satu tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu. Allah tidak selalu mengangkat seseorang dengan harta, jabatan, atau pujian manusia. Kadang Ia mengangkatmu dengan cara yang lebih halus,
dengan kesabaran yang tumbuh di hatimu, dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli, dan dengan rasa ikhlas yang akhirnya kamu temukan setelah sekian lama berjuang. Mungkin kamu dulu sering menangis dalam doa, meminta agar keadaan segera berubah. Namun ternyata Allah tidak mengubah keadaan itu, melainkan mengubah hatimu dulu. Karena sesungguhnya derajat seseorang di sisi Allah tidak diukur dari seberapa cepat masalahnya selesai, tetapi dari seberapa tulus ia mampu tetap sabar ketika diuji. Perhatikan baik-baik. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi kamu sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dulu kamu mudah goyah, sekarang kamu lebih tegar. Dulu kamu cepat mengeluh, sekarang kamu lebih banyak bersyukur. Kamu sudah melewati masa di mana kamu harus diam, masa di mana kamu hanya bisa menunggu dan berharap tanpa tahu kapan semuanya berubah. Dan ternyata dalam diam itulah Allah sedang mempersiapkanmu untuk menjadi lebih tinggi derajatnya. Kamu tidak lagi sekadar berdoa untuk hal-hal duniawi. Kamu mulai berdoa agar hatimu tenang. Kamu tidak lagi sibuk mencari siapa yang salah. Kamu mulai fokus pada bagaimana agar jiwamu tetap baik. Itu bukan hal kecil. Itu tanda kedewasaan spiritual. Tanda bahwa Allah telah menanamkan hikmah dalam dirimu. Allah mengangkat derajat seseorang bukan saat ia mendapatkan banyak hal, tetapi saat ia mampu kehilangan tanpa kehilangan imannya. Ketika kamu bisa tersenyum dalam kesedihan, itu bukan karena kamu pura-pura kuat, tapi karena kamu sudah belajar melihat dunia dengan mata yang baru, mata yang penuh rasa syukur. Tidak semua orang mampu melalui proses seberat yang kamu jalani. Tidak semua orang mampu tetap beriman ketika doa belum dikabulkan. Dan tidak semua orang mampu bertahan di saat hidup terasa sunyi. Tapi kamu mampu, kamu tetap di sini, tetap percaya, tetap berdoa. Dan itu sudah cukup untuk membuat Allah meninggikan derajatmu di sisinya. Jadi jika sekarang kamu merasa hidupmu mulai tenang, meski belum sepenuhnya berubah, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah telah mengganti gelisahmu dengan keyakinan. Tidak perlu terburu-buru mencari bukti. Perubahan dalam hatimu sudah menjadi bukti terbesar bahwa Allah telah bekerja di dalam dirimu. Karena hakikat dari diangkatnya derajat oleh Allah bukan tentang seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa dalam kamu memahami makna cukup. Dan ketika kamu sudah mampu berkata, "Ya Allah, apapun yang Engkau beri, aku ridha," maka disitulah kamu telah mencapai kedudukan yang tinggi di sisinya. Ada masa dalam hidup di mana semuanya terasa berhenti. Kamu diam bukan karena menyerah, tetapi karena kamu lelah berjuang tanpa arah. Namun kini kamu tahu, diam itu bukan akhir. Ia adalah jeda yang Allah berikan agar kamu kembali pulih. Dalam diam itu, kamu belajar mendengar, bukan suara dunia, tapi suara hatimu sendiri. Dan di dalam suara hatimu ada bisikan lembut dari Allah yang berkata, "Tenanglah, aku masih bersamamu." Semua luka yang dulu kamu sembunyikan kini berubah menjadi kekuatan. Semua air mata yang pernah kamu jatuhkan menjadi alasan mengapa kamu lebih bijak dari sebelumnya. Kamu tidak lagi sama seperti dulu. Kamu bukan lagi seseorang yang gelisah menunggu jawaban, tapi seseorang yang telah mengerti bahwa tidak semua yang diinginkan harus dimiliki. Kamu telah melewati masa diam, dan kini kamu tahu Allah tidak pernah benar-benar membiarkanmu sendirian. Lihatlah hidupmu sekarang. Mungkin
tidak sempurna, tapi kamu lebih tenang. Mungkin masih ada luka, tapi kamu sudah tidak membencinya karena kamu tahu setiap luka membawamu lebih dekat kepada Allah. Itulah keajaiban dari sebuah diam. Dari sana Allah menumbuhkan pengertian, menumbuhkan kesabaran, dan akhirnya menumbuhkan cinta yang tulus kepadanya. Ketika kamu berhenti berdebat dengan takdir, ketika kamu berhenti memaksa segalanya berjalan sesuai keinginanmu, disitulah kehidupanmu mulai bergerak dengan arah yang lebih baik. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena hatimu kini siap untuk menerima. Dan kelak, di satu titik kehidupanmu nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata dengan mata yang basah, "Ya Allah, terima kasih telah membuatku diam. Karena dari diam itu, aku belajar mengenalmu lebih dalam. Terima kasih telah mendengarkan narasi ini. Semoga setiap kata yang kamu dengar menjadi cahaya kecil di perjalanan panjangmu. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaikmu. Karena dari sana, kamu ikut membantu menyebarkan ketenangan bagi hati-hati lain yang sedang berjuang. Ingatlah, setelah lama diam, sesuatu yang indah akan datang padamu. Tidak terburu-buru, tidak terlambat, tapi tepat saat hatimu benar-benar siap menerimanya.